GBI Banjaran, shalom, shalom ya semua yang ada di rumah-rumah. Dan saat ini Tuhan perkenankan kita bertemu walaupun via online, tetapi kita percaya kuasa tuntunan Roh Kudus ada bagi kita semua. Katakan amin ya. Bersama saya dan juga Bapak Gembala di minggu pertama ini kita akan seperti biasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu yang terbaik. Siapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah keadaan yang kami alami hari-hari ini. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan dahsyat bagi kami. Dan kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, kami akan beribadah melalui via online ini Tuhan. Tapi tidak mengurangi kasih pujian kami hanya kepada Tuhan. Kami tetap semangat, kami tetap antusias untuk kami menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Berkati para jemaat-Mu yang hari-hari ini yang berada di rumah. Mereka memperhatikan Tuhan online ini dengan baik. Biarlah Roh Kudus menjamah mereka semua sehingga kuasa mujizat Tuhan mengalir bagi kami. Dan ibadah hari ini di minggu pertama di bulan Juli ini kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami akan menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami, bahkan firman Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan bersuka cita atas Engkau. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapa sucikan kuduskan kami dan gembala kami akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kami akan menyembah Tuhannya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak dimuliakan, dan Dia layak ditinggikan. Mari kita katakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Mari buka suaramu, kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan, Engkau dimuliakan. Haleluya. Yala boyara sikyala bayara kala bayara kala ba. Yala bayara boyara ba. Yala boyara sikyala bayara kala balaba. Mari lawat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah namamu. Syukur bagimu Tuhan Jesus. Haleluya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap bersuka cita atas Tuhan, dan kami percaya lawatan Allah terjadi bagi kami semua. Hanya dalam nama Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Saya percaya kita semua yang ada di rumah-rumah jemaat tetap bersuka cita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersuka cita bahwa Tuhan kita tetap baik dalam hidup kita, amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan tiada berkesudahan kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lama, dari selama-lama, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua yang ada di rumah-rumah, haleluya. Dalam setiap keadaan apapun pandemi ini, kita tetap harus katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan saatnya kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk kita diberkati melalui firman Tuhan. Kita percaya hari-hari ini kekuatan dari Tuhan itu yang kita perlukan. Kita percaya hari-hari ini hanya Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Di tengah pandemi, di tengah keadaan ini, biarlah kita semua hanya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan jawaban dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bicaralah bagi kami ya Yesus. Kami jemaat Tuhan siap diberkati oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami akan terus memandang Tuhan. Kami akan terus berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat terkasih, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Haleluya. Mari kita akan sama-sama sepakat sehati di dalam doa kepada jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan mendengarkan pesan daripada firman Tuhan pada kesempatan yang indah di awal bulan atau minggu pertama ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami mengenal Engkau sebagai juru selamat, kami mengenal Engkau sebagai sahabat, kami mengenal Engkau sebagai Raja kami. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas segala hal yang sedang terjadi di muka bumi ini, bahkan secara pribadi, bahkan setiap kami mengerti akan panggilan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Ini Engkau dipermuliakan dengan pujian dan sembah kami di rumah kami masing-masing. Dan ini Yesus Kristus dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Amen. Marilah Tuhan Kau berbicara kuat, sampaikan pesan dan isi hati-Mu terdalam bagi kami di zaman-zaman terakhir ini, supaya kami sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Allah, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tumbuh, menjadi jemaat yang dewasa, bahkan berbuah untuk Tuhan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, tak seorang pun di antara kami yang tidak diberkati. Kami percaya setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan pesan firman Tuhan pada kesempatan ini, semua kami diberkati. Hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkannya di rumah masing-masing, semua diberkati, sebab Yesus Kristus adalah sumber berkat. Segala kemuliaan, kepujian, hormat, sanjungan tertinggi hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan pesan firman-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara sekalian, kita ada di musim yang sangat menarik ya. Seluruh dunia mengalaminya, juga di Indonesia, bahkan juga di daerah kita. Itu sebabnya hari ini secara khusus minggu pertama ini kita akan sama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama, yang kemudian kita akan kerjakan, kita akan lakukan, kita akan praktekkan di setiap hari hidup kita. Nah, firman Tuhan pada kesempatan ini atau di minggu pertama ini saya memberikan judul strong, menjadi jemaat yang kuat, strong di dalam Tuhan ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu mungkin catatan saudara, atau paling tidak saudara siapkan Alkitabnya untuk kita sama-sama membuka akan kebenaran firman Tuhan. Nah, siapa orang yang kuat? Setiap orang pasti mengalami titik-titik kelemahan. Tapi saya percaya orang yang ada di dalam Tuhan, Tuhan berkata, siapa yang letih, lesu datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada mereka. Kepada siapa? Siapa orang yang datang kepada Tuhan. Jadi siapapun kita yang lemah, letih, lesu, kita datang kepada Tuhan. Di kondisi ini, apa harapan kita? Kecuali Tuhanlah harapan yang satu-satunya. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama 2 poin atau 2 hal atau 2 bagian penting daripada kebenaran firman Tuhan ya. Saya akan mencoba memberikan hal ini, firman ini kepada kita semuanya supaya kita sama-sama memiliki kekuatan. Nah, kekuatan ada 2 hal. Yang pertama adalah kekuatan yang dari luar. Tetapi yang lebih penting daripada itu juga ya, tidak kalah penting maksud saya, adalah kekuatan yang dari dalam gitu ya Pak Frans ya. Jadi ada 2 bagian penting, kita mesti kuat. Kuat ada di luar, tapi juga kuat yang dari dalam. Nah, kita akan belajar bahwa orang sebagai pelari misalnya, siapa mereka yang kuat? Mereka sebagai atlet yang terlatih. Kalau tidak pernah terlatih atau tidak pernah latihan, pasti atlet tidak akan memiliki kekuatan. Nah, itu gambarannya. Maka sebab itu saya mencoba untuk menyodorkan bagi kita semuanya dalam satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari kitab 1 Korintus pada pasal yang ke-9, 1 Korintus di pasal yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semuanya pada ayat yang ke-27, 1 Korintus pasal yang ke-9, di ayat yang ke-27. Tentu ayat ini tidak asing, sering kita dengarkan di kutipan-kutipan hamba-hamba Tuhan dan semua banyak pendeta yang menyampaikannya, tentu kita tidak asing mendengarkannya. Dari
Paulus dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-27 dari 1 Korintus 9, firman-Nya berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kalimat yang pertama dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah, kalau kita coba memperhatikan, saudara suka baca di terjemahan lain, saya pakai terjemahan ya FAYH ya. Di sana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9:27 ya dikatakan begini. Seperti seorang atlet, nah lebih tepat nih. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya, melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendaki. Jadi sesuatu yang sebetulnya diri sendiri tidak menghendaki. Ini karena mau tidak mau harus menggemblengnya, itu gak nyaman, gak enak. Nah, tapi Paulus mengajarkannya dalam versi yang lain berkata, sebagai seorang atlet, seumpama seorang atlet yang terus menggembleng tubuhnya, melatihnya, melakukan hal-hal yang harus dilakukan, yang sesungguhnya dirinya juga tidak menghendaki karena tidak nyaman. Nah, sesuatu yang namanya latihan digembleng gak nyaman. Sesuatu proses, sebuah proses gak nyaman. Nah, tetapi itu adalah latihan buat tubuh kita. Supaya kita punya kekuatan, kekebalan. Nah, bahasa ini tidak asing hari-hari ini atau bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, saudara. Ayo kita punya imun tubuh yang kuat, ayo kita punya fisik yang kuat, supaya tidak mudah kena penyakit, tidak mudah kena virus, tidak sakit-sakitan, dan tidak sering kunjungan ke dokter. Bahasa ini hari-hari ini sedang sering atau santer dibicarakan. Namun tahukah bahwa tubuh kita, ini kekuatan yang dari luar ya, bagian luar tubuh kita, ini butuh yang namanya, Paulus berkata, menggembleng, melatihnya layaknya seorang atlet. Nah, poin yang pertama ini doa saya, setiap kita punya keinginan, punya kerinduan, punya dambaan bahwa tubuh kita ini, fisik kita ini kuat, sehingga kita tidak mudah kena penyakit dan sebagainya. Tidur juga yang cukup ya, makan yang gizi, tentu kita tidak asing. Bahasa itu sudah sering kita dengarkan. Nah, ini poin yang pertama. Tapi yang tidak kalah penting dari poin yang pertama adalah kuat dari dalam. Ini poin yang kedua. Nah, kuat dari dalam, coba saya mengutip dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita tahu ada pahlawan dapur api, namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, dan di ayat yang ke-17 itu dia berkata begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tapi di ayat yang ke-17 lanjutnya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, dari ayat firman Tuhan ini juga kita sering mendengar di kitab Daniel pasal yang ketiga, yaitu pahlawan dapur api. Kita sudah tahu ceritanya. Namun yang penting bagi kita adalah kalimat atau kata kunci dari Daniel pasal yang ketiga di ayat 17-18. Mereka pahlawan-pahlawan dapur api berkata begini, jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Namun seandainya tidak, wah, dia tidak akan menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Nah, menurut saya, ini perenungan saya, ini adalah kekuatan yang dari dalam. Ya, kekuatan yang dari dalam, kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan ilahi, yang mana di dalamnya mereka berkata, jika Tuhan mau melepaskan kami, dia sanggup. Kalau tidak, nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Itu adalah kekuatan yang dari dalam. Saudara sekalian, kondisi mungkin sulit hari ini, ya. Tetapi mari kita belajar seperti pahlawan-pahlawan dapur api dan berkata demikian. Tuhan sanggup mengenyahkan COVID yang ada, Tuhan sanggup mengenyahkan pandemi, bencana, dan penyakit sampar yang sedang menular di mana-mana, sanggup. Pertanyaannya begini, kalau tidak, apakah kita tetap mau percaya kepada Tuhan? Wah, itu mahal, nilainya tinggi. Namanya adalah nilai iman yang kuat
di dalam Tuhan. Nah, itu kekuatan dari dalam. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kalau seandainya Tuhan tidak melakukan itu, pertanyaannya, apakah kita masih tetap akan percaya, bergantung penuh kepada Tuhan? Dan jika kita tetap percaya dan penuh dan bergantung kepada Dia, itu adalah iman yang berkualitas. Itu adalah kekuatan yang datang dari dalam. Nah, saya coba kombinasikan di Mazmur pasal yang ke-73, di ayat yang ke-26, dikatakan demikian. Ini Mazmurnya Asaf. Dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Nah, ini dia. Sekalipun hatinya, dagingnya habis lenyap, tubuhnya hancur berantakan katanya. Bahasanya kira-kira begitu. Tetapi Tuhan Allah tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Coba bandingkan satu ayat firman Tuhan lagi, Habakuk pasal yang ke-17. Kita tahu itu, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan selanjutnya. Namun aku akan tetap beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Saudara sekalian, ini poin saya mau sampaikan buat kita semuanya. Kedua-duanya kita mesti memilikinya, karena kedua-duanya penting. Sesuatu yang dari luar, fisik kita, jaga dengan baik, tetap kuat. Namun jauh lebih penting daripada hal yang pertama adalah hal yang kedua, yaitu kehidupan kita atau rohani kita, kuat yang dari dalam. Sekalipun tidak ada harapan, sekalipun tidak bisa, mungkin apakah Tuhan tidak menolong kita? Dia sanggup kalau menolong kita. Kalaupun tidak, tetap Dia adalah Tuhan, dan Dia tidak akan bergeser dari tahtanya dan tidak akan menurunkan derajatnya Dia sebagai Tuhan dan Raja. Nah, karena itu hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun diri kita, dimurnikan oleh Tuhan, punya kekuatan dari luar, namun juga lebih penting lagi kekuatan yang dari dalam. Dalam kondisi yang sedang menekan apapun ya, ekonomi, kesehatan, pekerjaan ya, bahkan keluarga, hari-hari ini saya mau sampaikan bagi kita semuanya, lewat ibadah online ini, lewat kesempatan yang indah ini, saudara berkumpul dengan keluarga demi keluarga ada di rumah masing-masing. Ini statement saya, jangan berkata gini kira-kira, church is my home. Gereja adalah rumahku. Jangan berkata seperti itu. Tapi berkatalah, my home is church. Rumahku adalah gereja. Jadi maksudnya adalah hadirkan gereja di dalam rumah-rumah saudara. Hadirkan gereja di dalam keluarga saudara. Nah, jadi dengan demikian gereja di mana kita tidak bisa berkumpul secara gedung, itu tempat kita berlatih. Tapi yang sesungguhnya gereja itu adalah diri kita, artinya di rumah kita, artinya di tempat pekerjaan kita, artinya di bisnis kita, di usaha kita, mimbar kita ada di sana. Dan biar Tuhan dipermuliakan di dalam, di tempat di mana kita bekerja. Karena itu Tuhan bisa dimuliakan, Tuhan akan diagungkan lewat kehidupan kita. Kalau kita anak-anak Tuhan memiliki kekuatan di dalam Dia, kuat dari luar, namun juga kuat dari dalam. Kuat dari dalam artinya nilainya tinggi. Sekalipun, kalaupun Tuhan tidak menolong, Dia tetap Tuhan. Percayakah Tuhan tidak menolong? Saya tidak yakin. Tuhan tetap pegang kendali apapun yang sedang terjadi. Hanya kita butuh mengikatkan diri erat dengan Dia, supaya kita tetap terhubung dengan Dia secara kuat, dan kita berbuah. Dan selanjutnya pada akhirnya Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya berdoa setiap kita punya kekuatan ilahi yang melampaui dari segala akal. Sekali lagi, percayalah, apakah Tuhan tidak menolong? Tuhan pasti pegang kendali. Tuhan pasti menolong dengan caranya Dia, dengan waktunya Dia yang paling tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa, dan kemudian saudara, seperti pengumuman di awal bahwa kita supaya mempersiapkan tubuh dan darah Kristus dengan apa saja, mungkin dengan air teh, atau mungkin juga dengan biskuit, dan roti-roti yang lainnya, saudara silahkan, kita bisa ambil secuil ya, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama hampiri Tuhan dalam doa untuk firman Tuhan.
Bapak, kami mengucap syukur hari ini, waktu yang sangat mulia dan indah. Kami boleh dibekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan, yang pasti firman-Mu itu akan menguatkan. Kami kuat, bukan hanya fisik, luar, tetapi juga kuat dari dalam. Sebab Yesus adalah kekuatan yang hakiki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, Yesus hadir. Sungguh kami sedang membangun gereja Tuhan, di keluarga, di rumah tangga, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Sungguhlah kami gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari siapkan tubuh dan darah Kristus. Ya, saudara bisa mempersiapkan dengan apa saja. Yang pasti ini adalah simbol darah dan tubuh Kristus sendiri. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan datang dan nyanyikan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara siapkan tubuhmu, jiwa dan rohmu. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah di minggu pertama ini kita terus mengingat bagaimana karya Tuhan di atas kayu salib untuk menebus salah dan dosa kita dan mengangkat setiap sakit kita, sehingga hari-hari ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan saja kuat di luar, tapi terlebih kuat di dalam. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Sekali ini kita hormati tubuh dan darah Kristus. Di minggu pertama ini kita bersekutu semeja sehidangan dengan Dia. Mari dengan penuh hikmat, penuh dengan memandang salib Kristus, dan penuh dengan kerendahan hati datang di hadapannya. Dan mari dengar bunyi firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah masing-masing kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kemudian mengangkat akan
Cawan berkat, ya, cawan di sini adalah bukan cawan murka Allah, tetapi adalah cup of blessing, cawan berkat. Mari angkat lebih tinggi dari atas kepala kita. Sekali ini hormati Tuhan, datang dengan penuh kerendahan hati. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Adakah saudara percaya di tangan kita adalah darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa, untuk kesembuhan bagi yang sakit, dan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Yang berdosa diampuni, tiap kehidupan diubahkan. Jika demikian, mari kita akan sama-sama minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sekali lagi mengucap syukur di hadapan Tuhan. Semuanya yang ada di rumah mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkati engkau yang sakit dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, yang kekurangan Tuhan limpahi dengan kelimpahan berkat Tuhan dengan caranya Tuhan. Hari-hari ini yang sedang ragu Tuhan pertetapkan jalannya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang berdosa diampuni, kembali datang kepada Tuhan, mengalami perubahan demi perubahan. Bahkan yang lemah dan letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan bagi kita semua. Bagimu yang ada di rumah-rumah, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan melawat, Tuhan memberikan kekuatan baru, Tuhan memproteksi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, boleh semeja sehidangan dengan Tuhan, boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan indah di awal minggu ini, di minggu pertama ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di rumah masing-masing, para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, hamba-Mu dengan Pak Frans Tuhan, semua dalam berkat perlindungan pertolongan Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, haleluya. Besar pengorbanan-Mu bagiku. Dan serahkan kepada Pak Frans. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Kami sudah berkati Tuhan firman-Mu dan perjamuan kudus. Biarlah kami semua semakin hari Tuhan, semakin terus berharap kepada Tuhan, bahwa pengharapan kami kepadamu tidak akan sia-sia. Berkati gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati keluarga dan anaknya, pelayanannya Tuhan. Semakin maju di hadapan Tuhan, semakin terus punya roh kerendahan hati dalam mengembalakan setiap jemaat Tuhan di tengah keadaan saat-saat ini Bapa. Kekuatan yang ekstra datang daripada Tuhan buat Bapak Gembala kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun, memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, dan kami semua tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Baik itu Tuhan, kekuatan dari luar maupun dari dalam. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan. Saya percaya semua jemaat semua yang ada di rumah, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus. Dan terima kasih kepada gembala kita, Pak Turyono, sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu menguatkan saya khususnya pada hari ini. Bahwa memang kita harus kuat bukan saja di luar tetapi juga di dalam. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan mendengar sedikit pengumuman dari kami, dari sekretariat, bahwa sepanjang ada surat edaran ya Pak ya,
mengenai bahwa PPKM ini itu terhitung dari tanggal 2 sampai tanggal 20 semua kegiatan gerejanya akan online ya. Baik itu kegiatan doa pagi, baik itu doa malam dan juga ibadah kategorial dan ibadah raya pagi dan sore kita akan buat seperti ini ya Pak Gembala ya, online. Jadi nanti akan diberitahukan, diinformasikan melalui sekretariat. Itu yang pertama. Itu sekretariat buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kami himbau semua untuk dapat mengikuti setiap kegiatan online ya. Dengan sukacita, dengan tetap semangat begitu ya Pak Gembala, dengan tetap semangat begitu. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kita percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan di saat kita beribadah online ya. Percayalah ibadah online di rumah-rumah juga itu tetap sama gitu. Amin, puji Tuhan. Lalu yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gembala, begini Pak, kan kita tahu bahwa keadaan kita ini, daerah kita katanya semakin meningkat lah ya. Ada beberapa zona merah gitu. Lalu kita sebagai GBI Banjaran nih Pak dan Jemaat Allah, apa himbauan dari Bapak Gembala buat kita semua, sehingga saat ini kita tetap percaya bahwa ada perlindungan Tuhan. Silakan Pak. Ya tentu saja ya buat kita semuanya udah tahu apa istilahnya 3M atau 5M dan sebagainya. Kita semuanya sudah tahu. Namun bagaimana kita mentaatinya? Ya, semua kita sudah tahu aturannya tapi kita mentaatinya. Nah sekali lagi itu bagian dari luar. Namun yang jauh lebih penting daripada itu, mari kita membangun diri kita. Dari keluarga kita ya tentunya ya Pak Fran, dari keluarga, dimulai dari keluarga. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga, kita sadar bahwa di musim ini kita sungguh-sungguh membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Karena bahaya, pandemi, penyakit itu ada di sekeliling kita yang kita tidak tahu. Nah, karena itu kita mesti sungguh-sungguh bergantung penuh dengan Tuhan ya, dan tidak menjadi orang yang ketakutan. Oke. Gitu. Iya, Wah, puji Tuhan ya. Jadi kita sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan perkenankan nih Pak Gembala di rumah-rumah, berarti jemaat kita mari kita buat satu mesbah ya. Ya pasti. Mesbah keluarga itu salah satu kekuatan juga ya, seperti Bapak Gembala tadi bilang. Kekuatan yang dari dalam, salah satu Dari kekuatan dalam dari itu, dalam. wow luar biasa. Ayo tetap berdoa, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap doakan daerah kita, tetap doakan bangsa dan negara kita, sehingga kita percaya musim ini, keadaan ini pasti berlalu. Ya. Itu ya Pak Gembala ya, pasti berlalu ya. Kita akan melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan di tengah keadaan kita saat ini. Tetapi di balik semua itu, seperti firman Tuhan tadi katakan, pertolongan, kekuatan, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Yes. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya rasa itu saja Pak. Ya, Oke, itu saja pengumuman kita. Oh iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan juga beruntung. Ya, puji Tuhan. Dan nanti beberapa minggu ke depan kita tetap akan online. Jadi nantikan firman-firman yang baru, firman-firman penguatan bagi kita semuanya, supaya kita tetap kuat dan ada proteksinya Tuhan bagi kita dan seisi rumah tangga kita. Puji Tuhan. Ya. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, dan percayalah kasih, anugerah, berkat Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan ya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib.
kasih, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu dahsyat luar biasa bagi kami, yang terus menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami dan seisi rumah tangga kami akan mencari Tuhan, akan mengutamakan Tuhan. Saat ini Tuhan via online, dan kami percaya di rumah kami hadirat Allah memenuhi, menjamah kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan bagi kami, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa bagi daerah kami Tuhan, di dalam nama Yesus berkati daerah kami, baik itu Banjaran, Adiwerna, Selawi, Kota Tegal, dan juga Jawa Tengah khususnya, di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan saja yang melindungi daerah kami, Tuhan saja yang memberikan kekuatan bagi daerah kami, sehingga daerah kami hari-hari ini Tuhan, di tengah pandemi ini ada pemulihan terjadi, perubahan terjadi Tuhan. Kami percaya sorga terbuka bagi daerah kami, mencurahkan kekuatan, mencurahkan berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terlebih daripada itu, berikan kesehatan bagi jemaat kami Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Kami percaya ada proteksinya Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami tidak ketakutan ataupun paranoid, tapi kami berserah kepada Tuhan. Dan juga kami percaya kami akan menjalankan ketaatan pada pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuatkan, teguhkan hati kami, teguhkan daerah kami Tuhan, teguhkan Jawa Tengah dan juga bangsa dan negara ini di dalam nama Yesus. Dalam mengambil langkah yang konkret Tuhan, dinas kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit Tuhan, dinas kesehatan di dalam nama Yesus. Pimpin mereka semua, berikan kekuatan, kesabaran, ucapan syukur Tuhan di tengah keadaan seperti ini, sehingga mereka boleh membantu para pasien-pasien yang ada, yang saat ini terkena ataupun dalam isolasi mandiri di rumah-rumah. Tuhan sertai mereka, sehingga mental mereka Tuhan tetap kuat, kepercayaan mereka tetap kuat di dalam Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada lagi Tuhan yang kena virus ini, tidak ada lagi yang meninggal Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, sampai aparat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan beserta dengan bangsa kami. Shalom bangsa Indonesia, shalom bangsa Indonesia. Engkau ada di bangsa kami dan Kau cinta akan bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Kami akan sudahi ibadah kami Tuhan via online ini Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami dan semua keluarga kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami akan menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, semua jemaat yang ada di rumah-rumah masing-masing, mengangkat kedua tangan kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan di dalam Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, kini kita semuanya dalam perlindungan berkat yang datang daripada Tuhan. Amin, amin. Diberkati dengan sehat kuat, diberkati di dalam keluarga, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati juga di dalam setiap aspek hidup, Amin, yang amin. kuliah, yang sekolah, semua dalam berkat perlindungan Amin, Tuhan, amin, yang amin. berdagang, yang berbisnis, berusaha, dan semua para pegawai negeri, pegawai swasta diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Dimanapun kau berada dan apapun Dalam nama profesimu Yesus. diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dengan sempurna, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, dan bahkan semua bentuk kejahatan ditolak dalam nama Yesus. Semua kita dalam perlindungannya yang sempurna. Karenanya sekarang kekasih-kekasih Tuhan, kita diberkati dengan berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, cinta dan kasihnya daripada Allah Sang Putra, dan persekutuan penghiburan Allah Rohul Kudus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Israel turun atas sekalian kita. Mulai hari ini kita beribadah ini, Dalam nama esok Yesus. bahkan sampai Tuhan Yesus kembali datang menjemput kita dalam kemuliaan yang besar bersama dengan orang-orang kudusnya. Kami alaskan doa permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan dan jadi berkat, mari berkata sama-sama, amin. Puji Tuhan, demikian ibadah kita pada minggu hari ini, minggu pertama, dan kita akan berjumpa di minggu-minggu akan datang, ya. Demikian ibadah kita dan Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.